Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, serta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membangun kebaktian Minggu secara virtual. Namun sebelum kita mulai kebaktian ini, ada warta jemaat yang perlu mendapat perhatian kita semua, yaitu tentang aksi sosial peduli kasih. GKJW Jemaat Gresik melalui Komisi Pembinaan Peranan Wanita menyelenggarakan kegiatan aksi sosial peduli kasih sebagai ganti basar murah yang akan ditujukan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam masa pandemi COVID-19. Juga untuk mendukung saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri tahun 2020. Adapun pelaksanaan aksi sosial peduli kasih tersebut dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 8.00 sampai dengan 10. Tempat di ruang Getsemani. Keterangan paket sembako akan dibagikan secara gratis dan diambil oleh masing-masing ketua KRW. Mohon partisipasi warga jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan sumbangan berupa natura atau sembako, beras, gula pasir, minyak goreng 1 liter, dan mie instan. Atau in-natura berupa uang tunai, dapat diterimakan di Ibu Wahyu Rayawati atau ditransfer dengan nomor rekening BNI 0379440906, HP WA 0857 3317 4535. Pengumpulan persembahan in natura atau natura ini diterima paling lambat hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 di koordinator pengurus KPBW masing-masing KRW atau langsung diserahkan di gereja Bapak Joko Raharjo atau Bapak Daniel Yulianto. Segala dukungan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara warga jemaat, kami menyampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan mulai kebaktian kita. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak dimohon bangkit berdiri. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 227 bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya yang ada di Gresik, di Cerme, dan juga di Balung Tunjung? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini, kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Saya persilahkan duduk kembali.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, sabda mulia yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul bab yang ke-7, ayatnya yang ke-57 sampai 60. Demikian dinyatakan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sama seperti doa yang diserukan oleh Stefanus. Melalui doa yang diserukan Stefanus kita mengetahui bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang penuh dengan kasih. Bahkan di titik yang paling rendah sekalipun, orang percaya dituntut untuk menampakkan dan menyatakan kasih di dalam kehidupannya. Namun perlu kita akui bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita tidak mampu untuk menampakkan dan menyatakan kasih di dalam kehidupan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu pagi yang indah saat ini, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, diberikan waktu kepada Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian untuk mengakui dosa secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa kami mengetahui bahwa pemberlakuan kasih adalah hal yang utama di dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika ia berdoa, kami boleh memahami bahwa di titik terendah sekalipun, ketika Stefanus harus didera dan bahkan harus mati, ia masih bisa memberlakukan kasih di dalam kehidupannya. Kami mengakui Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengakui bahwa banyak sekali kegagalan. Kami tidak mampu memberlakukan kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu memberlakukan kasih di dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami. Kami mengakui bahwa kami tidak mampu untuk memberlakukan kasih di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kami. Dan kami mengetahui bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada minggu pagi saat ini, ketika kami bersama-sama bersekutu dengan keluarga kami, menikmati hadirat Tuhan, kami memohonkan belas kasihan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami. Kiranya Tuhan mau untuk mengampuni kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi kembali oleh kasih karunia Tuhan, sehingga kehidupan kami dimampukan untuk kami melanjutkan hidup dan memberlakukan kasih di dalam kehidupan. Demikian Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Kepada setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mau untuk mengakui segala dosa dan kelemahan kita,
diberitakan berita anugerah. Berita anugerah dari Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Petrus bab yang kedua, ayatnya yang ke-24 sampai 25. Demikian dinyatakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah untuk kita semua. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah dengan hati yang penuh dengan sukacita kita menyambut pembacaan sabda firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bersama-sama membangun persekutuan kami. Hati kami merindukan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, karena kami menghayati bahwa sabda firman-Mu adalah pelita bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah hati kami Tuhan, mampukanlah hati kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga memimpin hati dan kehidupan kami, sehingga kami juga dimampukan untuk menjalani apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10 yang demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Injil Kristus Yesus pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayatnya yang pertama sampai 14. Demikian dinyatakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau untuk membaca, mendengarkan, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan anak-anak pasti tidak asing dengan istilah gereja. Gereja atau di dalam bahasa Portugis disebut juga igreja. Seringkali kita artikan sebagai sebuah bangunan. Sebuah bangunan di mana umat Kristen bisa beribadah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita merujuk pada bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, gereja disebut eklesia, yang berarti adalah dipanggil keluar. Dengan demikian seharusnya tidak terlalu tepat ketika kita mengartikan gereja hanya sebagai bangunannya. Gereja akan lebih tepat bila mana diartikan sebagai komunitas orang-orang yang telah dipanggil keluar. Gereja seharusnya merujuk kepada person atau kepada orangnya atau kepada manusianya. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh penulis surat 1 Petrus, seperti yang telah kita baca tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagi penulis surat 1 Petrus, komunitas orang beriman di daerah Asia adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar. Untuk itulah komunitas itu disebut eklesia. Dan pula di dalam kesaksian penulis kitab Kisah Para Rasul, di dalam kesaksian Lukas juga diceritakan bahwa pada mulanya para orang-orang beriman atau komunitas orang beriman ini mereka berkumpul dan melakukan cara hidup yang baru, seperti yang telah kita dengarkan pada khotbah minggu kemarin. Tanda orang beriman yang telah dipanggil keluar adalah mereka menghidupi cara hidup yang baru. Mereka berkumpul, saling bersekutu, mereka saling berbagi,
tekun dalam pengajaran dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kepada para teman-teman katekisasi, kemarin saya juga menyatakan bahwa apa yang menjadi dasar kehidupan gereja yang seharusnya kita sadari. Ternyata dari pembelajaran yang telah kita lakukan, kita mendapat bahwa sebenarnya gereja harusnya hidup dan menampakkan karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Orang beriman, orang percaya, orang yang telah dipanggil keluar, seharusnya menyatakan karya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupannya. Karena itulah yang menjadi nyawa gereja itu sendiri. Karya Roh Kudus yang nyata, itulah yang menjadi dasar kehidupan orang beriman. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, ketika kita bersama-sama telah mengetahui bahwa dasar dan nyawa kehidupan gereja adalah karya Roh Kudus yang nyata. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan gereja? Bagaimana dengan kehidupan orang beriman atau orang percaya yang tidak menampakkan karya Roh Kudus tersebut? Apakah kehidupan tersebut masih dapat dikatakan sebagai kehidupan orang percaya? Apakah kehidupan yang demikian masih bisa dikatakan sebagai kehidupan gereja? Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Di sebuah jemaat Wetan Kulon, ada seorang majelis yang bernama Pak Drimbo. Pak Drimbo ini terkenal dengan rajin, terkenal dengan ketekunannya. Dia selalu mengurusi kegiatan gereja. Pak Drimbo tidak pernah absen ketika ada kegiatan gereja. Selalu menjadi yang terdepan, ngerigenke segala acara gereja. Pak Drimbo memberikan perhatian yang besar kepada gereja. Saya kira tidak ada jemaat yang tidak sepakat mengatakan bahwa Pak Drimbo adalah orang yang paling rajin. Pasti semuanya sepakat. Bapak Ibu, tetapi pada suatu ketika Pak Drimbo ini bertemu dengan Pak Dodo. Lantas Pak Dodo ini bertanya kepada Pak Drimbo. Pak Drimbo, apakah panjenengan benar-benar akan keluar dari gereja ini? Loh, sangat mengejutkan sekali. Ternyata Pak Drimbo mau keluar Bapak Ibu dari keanggotaan gereja. Ketika bercakap-cakap dengan Pak Dodo, lantas Pak Drimbo menjawab pertanyaan Pak Dodo. Walah Pak Dodo, kok yo jek tekon? Saya sudah muak dengan Pak Darwin. Saya akan keluar dari keanggotaan saya dari warga Wetan Kulon. Pak Dodo terperangah kaget. Loh alah, jadi benar-benar akan keluar toh ini? Iya, saya akan keluar dari gereja ini. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih. Dari potongan cerita tadi, ketika Pak Drimbo, seorang majelis yang begitu rajin dan memberikan perhatian kepada gereja, ternyata ia keluar dari gereja karena persoalan tertentu dan juga persoalan pribadi dengan Pak Darwin. Pertanyaannya, apakah kehidupan Pak Drimbo bisa dikatakan sebagai kehidupan gereja yang sejati? Apakah kehidupan Pak Drimbo bisa dikatakan kehidupan orang percaya yang sejati? Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, mana mungkin kehidupan orang percaya yang sejati di dalamnya tidak ada kasih dan pengampunan? Mana mungkin kehidupan gereja yang sejati di dalam kehidupannya tidak ada kasih dan pengampunan? Itu pasti bukan kehidupan Kristen yang sejati. Bapak, Ibu, kita melihat Stefanus sebagai seorang martir yang pertama. Dia memiliki kasih. Dia mau untuk mengampuni orang-orang yang menyesah dan bahkan membunuhnya. Itulah kehidupan
orang percaya yang sejati yang dinyatakan oleh Stefanus. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan iman, kehidupan sebagai orang percaya, kehidupan sebagai gereja harus benar-benar dinyatakan melalui buah-buah yang muncul dari kehidupan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sama seperti kepercayaan para murid yang diungkapkan di dalam Injil kita tadi. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga dituntut untuk menghasilkan buah sebagai wujud nyata dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita sebagai gereja, sebagai sebuah persekutuan orang beriman, sebagai pribadi orang percaya. Bapak Ibu, melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama diajak untuk mengevaluasi diri. Apakah kehidupan iman kita sudah menjadi kehidupan yang berbuah? Apakah kehidupan iman kita sudah menjadi kehidupan yang penuh kasih? Apakah kehidupan iman kita, kehidupan persekutuan kita sudah menjadi kehidupan yang penuh dengan pengampunan? Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama menjalani kehidupan persekutuan kita dengan menyatakan karya Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita menjalani kehidupan iman kita dengan senantiasa menghasilkan buah di dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita saling mengasihi, marilah kita saling mengampuni. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita sambut kesaksian akan sabda firman Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 300, baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimohon untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita, kita menaikkan doa dan syafaat kita. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur atas pembelajaran yang boleh kami lakukan. Sebagai seorang Kristen, kami harus menyatakan kehidupan kami melalui kehidupan sehari-hari. Kami harus mengupayakan kehidupan sehari-hari kami sebagai kehidupan yang berbuah, menjadi kehidupan yang
dapat dirasakan dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Sehingga dengan demikian kami benar-benar dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang beriman. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memanggil kami, Engkau telah menggantikan status kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersyukur atas keberadaan kami sebagai anak-anak. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami semua untuk menyatakan kehidupan iman kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersama-sama menyatukan hati kami. Kami bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini harus terbaring di rumah, maupun saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Di antaranya adalah kami berdoa bagi Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junedi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworoningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni E. Sunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prastio, Ibu Suprapti Amasio, Ibu Eni Ratnawati, Ibu Marlina Sumadi, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, dan juga Saudara Dino Pribadi. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan namanya. Kami pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, menyatakan kesembuhan, memberikan penguatan. Kiranya kepercayaan dan harapan di dalam Tuhan senantiasa menguatkan kehidupan saudara-saudara kami untuk senantiasa semangat melanjutkan kehidupannya. Kami juga berdoa bagi keluarga yang menunggu dan merawat. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan, menguatkan, dan memberikan kecukupan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di garis depan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Para tenaga medis, kiranya Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menjauhkan dari segala penyakit dan segala kecelakaan. Sehingga dengan penuh semangat, dengan senantiasa berharap kepadamu Sang Empunya Hidup, saudara-saudara kami mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kecukupan, dan senantiasa menguatkan hati dan kehidupan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani kehidupan sekolahnya yang harus dilakukan di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan semangat, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga meskipun harus berada di rumah, anak-anak kami senantiasa memiliki semangat untuk belajar. Dan dengan demikian anak-anak kami juga disiapkan untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kebijaksanaan, anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih harus bekerja di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kehidupannya. Saudara-saudara kami yang harus keluar rumah untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhannya, yang harus senantiasa melakukan pekerjaannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan dan menjauhkan dari segala kecelakaan, menjauhkan dari segala penyakit. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan saudara-saudara kami. Sehingga meskipun di tengah-tengah kehidupan yang berat, saudara-saudara kami juga tetap bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih untuk para pemimpin kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami untuk dengan tepat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kembali menata kehidupan negara kami sehingga kami bisa pulih dan memiliki kehidupan yang membaik. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan senantiasa memberkati para pemimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh
warga jemaat GKJW Pesamuan Gresik ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkarya dan bertata di tengah-tengah kehidupan seluruh keluarga warga jemaat di tempat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah-tengah kondisi yang berat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih tetap harus bekerja keluar rumah. Kiranya Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala yang jahat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, Tuhan memberkati, memberikan kecukupan, apa yang kami butuhkan setiap hari kiranya Tuhan sendiri yang memenuhi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini harus menderita sakit corona. Kiranya Tuhan senantiasa memulihkan, memberikan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupannya. Senantiasa berharap kepada Tuhan dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, setiap keluarga yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarganya, oleh karena sakit corona ini Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka bisa pulih dan melanjutkan kehidupannya, merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dari kitab Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Tuhan Allah yang Maha Kudus, terima kasih kami boleh mengucap syukur kepadamu karena atas berkat yang melimpah kepada kami hingga saat ini. Pada kebaktian pagi ini ya Tuhan, kami membawa persembahan, berbagai macam persembahan yang berupa uang. Kiranya Tuhan menerimanya. Tuhan memberkati dan Tuhan menyucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga persembahan ini boleh
mencukupkan segala kebutuhan di dalam pelayanan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gresik. Dan dengan kemurahan Tuhan, segala kebutuhan di dalam pelayanan kami, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang telah ditunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati dengan roh hikmat serta kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apa yang dilakukannya semuanya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mohon ampun apabila ada kesalahan dan dosa, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, di dalam kami mempersembahkan. Kiranya Tuhan mengampuninya. Demikian ungkapan rasa syukur kami ini ya Tuhan, serta permohonan yang tidak sempurna ini, kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi kehidupan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, mari kita mohon berkat. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 474.